Oke sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Oke sobat semuanya, di video kali ini saya berada di kandang sapi. Nah, nanti kita tanya, jadi orang beternak sapi itu biasanya pengen mendapatkan hasil berupa uang atau berupa ternaknya. Nah, nanti langkah-langkah seperti apa yang peternak lakukan agar sapi atau peternak sapi itu bisa sukses, bisa menghasilkan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, cara menghasilkan sukses beternak sapi, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Oke, lanjut ke videonya. Terima kasih. Oke Mas, ini ada sapi banyak ini kayaknya Mas. Cuma tiga. Tiga ya, tapi ini ada sapi bagus nih. Anaknya ini. Anaknya besar ini Mas. Berapa bulan ini? Ini sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ya, Sebesar ini sobat semuanya. Sapi jantan ya Mas? jantan itu. Kayaknya nggak ada tanduknya nih Mas. Dugul. Dugul ya, seperti indonya nih. Ini induknya. Iya. Oke. Oke Mas, di awal video tadi kan saya menerangkan peternak itu di dalam beternak kayak sampean itu otomatis karena beternak itu kayak harus jadi payah mengeluarkan tenaga, kan butuh hasil. Nah, Betul, supaya betul. menghasilkan itu seperti apa Mas caranya menghasilkan? Oh ya. Tinggal kita mau usaha ternak sapi apa ya Mas ya. Maksudnya begini. Kita mau pelihara sapi jantan atau sapi betina. Oke. Kalau saya kan sapi betina. Ini semuanya ini betina ya ini. Kecuali yang kecil ini ya. Itu kan anakan. Anakan ya. Nah, kalau kita pelihara sapi jantan tentunya kita akan jual sapi yang kita pelihara itu ya. Tapi kalau kita pelihara sapi betina, biasanya kita ambil anaknya. Di buntingan biar dia bunting ini. Supaya hasil itu meningkat, bertambah dari modal dasar, ya tentunya pertama sapi yang kita pelihara itu harus gemuk kalau betina ya. Atau pas waktu bunting, atau pas waktu beranak, atau ada anaknya ya. Misalnya seperti ini ya. Sapi ini misalnya kita beli harga 13 jutaan ya misalnya. Itu awal. Di awalnya? Iya. Setelah kita beli 13 juta, ternyata di rumah kita pelihara itu tidak beranak. Nah kan rugi kan? Betul. Nah, Rugi waktu, beranak, uang, biaya. 1 tahun dipelihara tidak beranak. Nah, kalau sapi ini tidak beranak 1 tahun, posisinya tidak padaan gemuk, sapinya gemuk, kan rugi. Oke. Nah, itu kerugian pelihara sapi betina. Nah, bagaimana supaya kita membeli sapi betina supaya tidak rugi? Caranya begini, Mas. Oke, kita dari awal ya. Misalnya kita beli sapi betina 1, harga 13 juta. Nah, itu pertama kita lihat ya, sapi itu modelnya bagus apa tidak. Oh, dilihat posturnya ya, atau gimana? Posturnya seharga 13 juta itu kalau sapi itu akan beranak nanti anaknya bagus apa tidak. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri sapi yang bagus dipilih, calon babonan yang bagus kan sudah ada videonya. Sudah ada videonya. Ya. Yang kedua, pastikan sapi yang kita beli itu sudah bunting. Oh gitu. Nah, beli yang sudah keadaan bunting. Seharga segitu, kalau sudah bunting itu pasti akan berhasil. Misalnya bunting 3 bulan atau bahkan bunting 7 bulan misalnya ya. Ini Mas, kendalanya gini Mas. Kalau biasanya kan kalau sapi bunting itu lebih mahal Mas. Itu gimana itu? Ya itu tergantung dari harganya sapi. Tawar menawarnya ya. Nah, misalnya sapinya besar ya tentunya mahal. Lebih mahal. Kalau sapinya sapi kacang kecil-kecilan ya agak beda dari yang besar kan. Berarti tergantung budget si pembeli itu yang orang mau beternak ya. Intinya pertama pastikan sapi yang akan kita beli sudah sapi bunting. Oke. Nah, misalnya sapi itu keadaan tidak bunting, bagaimana caranya? Caranya kita pelihara di rumah ya. Kita pastikan jika sapi itu dipelihara 1 bulan, itu tidak minta IBA, tidak minta kawin, ya atau ibaratnya tidak birahi ya. Sapi kok 1 bulan dipelihara, kok tidak birahi, itu harus kita banyak pertanyaan. Oh gitu ya, harus kritis ya. Kritis pertanyaan kita. Pertanyaan pada diri sendiri terutama ya. Pertanyaan begini, kalau sapi itu yang normalnya ya, seharusnya itu dalam jangka 1 bulan itu dia tidak punya anak, tidak menyusui, itu seharusnya birahi loh sapi itu. Apalagi babonan. Nah, pertama sapi itu tidak birahi itu kita lihat apa sapi kita itu kurus. Nah, kemungkinan dari posturnya itu kurus. Nah, kalau sapi kita itu kurus ya bisa jadi tidak birahi. Nah, kalau misalnya kita beli sapi ini, mohon maaf ya, kita beli dari belantek ya katanya atau dari petani ya.
ini sudah bunting misalnya, Hmm. sudah bunting 3 bulan misalnya ya. Oke. Kita beli dari penjualnya itu ini sudah bunting 3 bulan. Oke, kita beli ya misalnya harga 13 juta ya. Hmm. Nah, sampai di rumah kita pelihara selama 2 bulan misalnya. Oh, di rumah itu tidak birahi. Tidak birahi. Oh, berarti benar ini bunting ya. Kalau sapi bunting kan biasanya dia tidak birahi ya. Nah, untuk memastikan bahwa sapi itu benar-benar bunting atau tidak, nah kita rogohkan saja sapi kita ini. Oh, dirogohkan. Nah, kita pelihara 2 bulan kok tidak birahi, tentunya kan kemungkinan bunting ya. Awalnya kan kita beli sapi bunting. Kita rogohkan ke Pak Mantri. Apa memang benar-benar bunting atau tidak, atau cuma omong doang yang penjualnya itu ya. Oh gitu. Nah, Untuk memastikan jadi ya. kalau ini sapi kita sudah kita rogohkan, ini sudah bunting, oh berarti top, kita lanjutkan. Nah, pasti sapi ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya modal 13 juta, tentunya akan bertambah. Betul. Kalau sudah positif Ya, bunting tapi ya. kalau sapi ini dirogohkan tidak bunting, nah kita pikir-pikir lagi, apa kita jual lagi atau kita teruskan kan gitu kan. Kalau kita teruskan tentunya sapi ini kan kosong, tidak bunting toh. Karena sudah dirogohkan kosong, tidak bunting. Nah, jadi kalau kita mau jual lagi, kira-kira harganya berapa kalau sapi itu tidak gemuk? Nah, disitulah kerugian dari memelihara betina ketika yang kita beli modal tinggi dijual, ternyata sapi kita tidak bunting terus tambah kurus, itu rugi. Kalau sampean sendiri, Mas, kalau pendapat sampean atau saran sampean, misalkan setelah dirogohkan nggak bunting, pernah kan pertama beli itu bunting Ya. katanya, terus setelah dirogohkan nggak bunting, itu dijual atau dilanjutkan diternakkan saja, terus nanti ada waktunya nanti dikawinkan atau gimana kalau sampean? Kalau saya ya saya lihat postur sapinya. Kalau sapinya itu kok bagus, kita pelihara baik, ya kita berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan, kita suruh meriksa sapi kita. Apa masalahnya sapi saya kok 2 bulan nggak birahi, katanya bunting, kok ternyata nggak bunting, masalahnya apa? Nanti kan kita mendapat penjelasan dari petugas kesehatan hewan itu. Oh iya. Begitu maksud saya. Nanti bisa mengetahui ada pertimbangan tersendiri Ya, dari pertimbangannya ini seharusnya saya jual apa saya pelihara ya Pak, kan gitu toh. Betul. Mungkin kita disarankan, tambah pakan kamu jelek misalnya kan. Kita ikuti sarannya. Oh ini dirangsang saja misalnya, ya kita ikuti sarannya. Intinya kalau mau kita teruskan, kita harus periksakan dan minta pertimbangan dari petugas kondisi kesehatan. si sapi ini ke petugas Ya. kesehatan hewannya Kalau ya. kita putuskan dijual, kira-kira rugi apa untung. Oke. Kalau kita untung, jual saja kalau saya. Oh gitu ya. Ganti sapi yang baru. Yang Sapi yang nggak aneh-aneh lah. Sapi kok 2 bulan nggak birahi, Oke. 1 tahun nggak mana-mana kan rugi. Iya betul. Menghabiskan biaya mana? Iya, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga. Oke. Kalau sapi betina seperti itu Mas. Oke sobat semuanya, itu tadi penjelasan yang menurut saya sudah lengkap dari peternaknya. Jadi langkah-langkah agar kita itu bisa menghasilkan, sapinya bisa menghasilkan, terutama ini untuk breeding, untuk pengembang biakan. Kalau kita beli sapi harga 13 juta terus katanya itu bunting, setelah kita periksakan ke petugas kesehatan ini bunting, berarti bisa kita lanjutkan untuk diternakan karena positif bisa menghasilkan, harganya sudah bisa bertambah. Kalau dia sudah lahiran nanti anak sapinya bisa ada harga tersendiri. Akan tetapi setelah kita periksakan atau dirogohkan itu nggak bunting, ya otomatis kecewa kan. Pertama beli katanya bunting, tapi setelah berjalan waktu diperiksa nggak bunting. Ya saran dari peternaknya sapi tadi bisa dijual, terus dicekkan dulu kondisi si sapi itu apakah bisa gara-gara apa dia tuh tidak bunting. Tapi sarannya kalau harganya masih bisa nggak rugi, ya dijual saja, harganya sama ada, apalagi ada untungnya, itu dijual saja sarannya. Kita cari ganti sapi yang lain yang lebih positif berhasil yang ditandai dengan bunting. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Seperti biasa, bagi sobat semuanya yang berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.